Firman Tuhan diambil dari Mazmur 13. Dengarlah firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Pandanglah kiranya jawablah aku ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya supaya jangan aku tertidur dan mati, supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia. Dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Tetapi aku, kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena ia telah berbuat baik kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Terima kasih Raymond yang sudah memimpin kita dalam membacakan firman Tuhan yang akan sama-sama kita renungkan hari ini. Mari kita berdoa untuk mempersiapkan hati kita. Bapa, meskipun Mazmur yang kami bacakan ini adalah Mazmur yang berisikan keluhan, ratapan dari seorang yang benar, seorang yang telah kau tebus, seorang yang telah kau pilih, yang kau angkat menjadi anakmu. Dan mungkin Mazmur ini Tuhan adalah ratapan dari setiap kami saat ini. Saat kami datang beribadah di tempat ini Tuhan. Namun Tuhan, ini adalah kebenaran firman Tuhan yang telah kau inspirasikan kepada penulis Mazmur melalui Roh Kudus, dalam Roh Kudus. Dan ini adalah kebenaran yang tidak hanya akan bersimpatik dengan setiap perasaan kami, tapi kami berharap kebenaran ini seperti kebenaran-kebenaran firman yang lainnya akan mengarahkan kami kepada Kristus dan mengarahkan kami Tuhan kepada pengharapan yang telah kau sediakan bagi kami Tuhan. Mungkin hati kami saat ini sedang sulit untuk memproses kebenaran firman Tuhan, tapi kami memohon belas kasihan Tuhan agar Roh Kudus kembali mencelikkan hati kami, membuka pikiran kami, untuk kami dapat kembali merenungkan segala kebenaran yang kau nyatakan dalam firman-Mu ini, untuk menyegarkan dan memulihkan hati kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kenapa kita dipanggil menjadi orang Kristen? Kenapa Tuhan datang ke dalam dunia ini, menjadi manusia dan menyelamatkan kita dari dosa? Apakah itu cuma sekedar supaya kita terbebas dari dosa, saudara? Ternyata saudara, saya ingin katakan, pembebasan yang Tuhan nyatakan kepada kita atas dosa-dosa kita, itu hanyalah satu sarana, satu medium yang Tuhan pakai untuk mencapai satu tujuan yang Tuhan inginkan bagi kita semua. Dan tujuan itu sudah kita renungkan bersama-sama di dalam kitab Mazmur selama ini. Yang kita renungkan beberapa minggu lalu di Mazmur pasal pertama, yaitu untuk kita memiliki kehidupan yang berbahagia di dalam Tuhan. Tuhan menyelamatkan kita, dia memanggil kita menjadi umatnya supaya saudara, saat kita hidup di dalam Tuhan, saat kita hidup di dalam segala perintah-perintah yang Tuhan nyatakan kepada kita bisa mengalami kebahagiaan. Dan kebahagiaan ini seringkali kita lihat atau kita dinyatakan firman Tuhan dengan satu kata saudara, yaitu kata shalom. Di mana kata shalom ini berarti bukan hanya kedamaian secara emosi, tetapi shalom ini berbicara tentang kehidupan yang stabil, yang ideal, kehidupan yang penuh di dalam segala aspek saudara. Secara jasmani, secara jiwa kita, secara spirit kita. Dan janji ini adalah kebenaran. Ini bukan sekedar janji-janji belaka saudara, karena firman Tuhan menyatakan ini, seluruh Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu memberitakan ini kepada kita semuanya. Dan karena kita tahu ini adalah firman Tuhan, Tuhan tidak mungkin berbohong, Tuhan tidak mungkin salah. Janji ini pasti akan terjadi dalam kehidupan kita. Namun saudara, saya ingin tanyakan kepada kita, siapa di sini saudara yang sudah atau bisa berani mengatakan sudah mengalami janji Tuhan, janji bahagia ini sepenuhnya sekarang? Ada yang sudah
mengalami itu saudara? Bisa angkat tangan? Kayaknya nggak ada saudara ya. Karena kalau ada saudara, kita gantian aja, biar saya belajar dari saudara gimana caranya gitu. Ternyata enggak saudara. Dan ini juga yang dialami oleh pemazmur yang menulis Mazmur 13 ini, oleh Daud. Seorang yang dikatakan a man after God's own heart. Seorang yang berkenan di mata Tuhan. Ternyata di dalam kehidupannya saudara, dia sulit atau masih belum mengalami apa yang Tuhan janjikan kepada dirinya secara penuh. Dan itulah mengapa saudara, kehidupan orang percaya itu bisa dikatakan kehidupan yang meratap. Karena meskipun janji itu sudah ada, tapi seringkali dalam kehidupan kita saudara, kita sulit untuk memproses janji itu. Kita sulit untuk memegang dan mempercayai janji itu setiap saat saudara. Dan malah kondisi kehidupan kita seringkali terlihat jauh dari kata berbahagia. Tapi menarik ya saudara, Mazmur di dalam semua pasal-pasalnya itu paling banyak saudara menuliskan Mazmur itu dalam ratapan. 60 atau 70% dari Mazmur, dari semua kitab Mazmur itu saudara dalam Mazmur ratapan. Di mana saudara, saya katakan begini, penderitaan, ratapan itu hal yang real, itu bukan ilusi. Dan karena Mazmur menuliskan itu dengan banyak sekali dalam Alkitab kita, saya bilang ini anugerah bagi kita yang meratap juga saudara. Karena kenapa? Di sini Tuhan mau menjumpai kita dalam ratapan kita. Tuhan mau memimpin kita, mau berbicara kepada kita di tengah-tengah penderitaan hidup kita. Jadi saudara, karena Mazmur ratapan adalah salah satu Mazmur yang paling banyak, dan kehidupan kita pun juga adalah kehidupan yang tidak jauh daripada ratapan. Maka itu saudara, hari ini dan beberapa khotbah ke depan yang nanti saya akan bawakan dari kitab Mazmur, saya akan mengambil dari Mazmur ratapan. Ya, karena ratapan itu ternyata kompleks saudara. Ya, tidak sesimpel itu bagi kita yang sedang bergumul, sedang dalam penderitaan itu dapat kembali percaya kepada Tuhan. Enggak segampang itu saudara. Ya, dan oleh sebab itu kita sama-sama mau merenungkan Mazmur demi Mazmur, yang hari ini kita mulai dari Mazmur 13, ya, Mazmur yang ditulis oleh Daud. Dan di Mazmur 13 ini saudara, ada satu hal yang ingin kita sama-sama jawab, yang ingin sama-sama kita lihat saudara. Satu pertanyaan yang sering kali kita gumulkan saat kita meratap saudara. Saat kita bergumul, di mana Tuhan saat kita bergumul? Ada 3 poin yang akan saya sampaikan, yang akan kita lihat bersama-sama di Mazmur. Yang pertama, tentang keluhan pemazmur. Kedua, tentang permohonan si pemazmur. Dan yang ketiga, tentang kepercayaan si pemazmur. Ya, dan dari masing-masing poin ini saudara, poin pertama saya akan ambil dari ayat 1 sampai 3 dalam perikop kita. Poin kedua saya akan ambil dari ayat 4 dan 5, dan poin ketiga akan saya ambil dari ayat yang ke-6 secara khusus saudara ya. Jadi kita bisa lihat sama-sama apa yang akan firman Tuhan sampaikan kepada kita secara dekat. Jadi jangan tutup Alkitab kita. Kita masuk ke poin yang pertama, keluhan sang pemazmur. Saudara, kalau kita lihat di awal Mazmur 13, terutama di ayat 2 dan 3, kita tidak perlu menggunakan analisa, teknik interpretasi tata bahasa yang dalam untuk menyimpulkan bahwa Daud, sang penulis Mazmur ini sedang mengeluh. Dan keluhan ini diwakilkan oleh satu frasa yang diulang sebanyak 4 kali saudara di sini. Berapa lama lagi? How long, oh Lord? Dan melalui frasa berapa lama lagi ini saudara, kita bisa menyimpulkan satu hal. Bahwa Daud itu sedang berada di dalam tekanan pergumulan yang sangat besar. Dan sangat mungkin saudara, tekanan pergumulan besar ini Daud alami dalam waktu yang sangat panjang. Sampai bertanya berapa lama lagi? Beberapa penafsir menyimpulkan bahwa Daud di sini sedang dalam keadaannya depresi. Pertanyaannya, apa yang terjadi sama Daud saudara sampai dia mengalami tekanan pergumulan sebesar ini, sampai dia depresi, sampai mengucapkan berapa lama lagi. Kita nggak tahu pasti saudara ada kejadian apa atau peristiwa tertentu apa yang menyebabkan Mazmur 13 ini terjadi. Nggak ada kaitannya saudara.
Ya, Mazmur 13 itu tidak memberikan keterangan atau di kisah-kisah Daud yang lainnya. Tapi saudara, kalau kita lihat kisah kehidupan Daud secara keseluruhan yang Alkitab nyatakan kepada kita, saya mau bilang saudara bahwa kehidupan Daud itu adalah kehidupan yang selalu bergumul tanpa henti. Saya ceritakan sedikit saudara ya. Di awal kisah Daud, kita lihat di 1 Samuel 16-17, setelah dia diurapi menjadi raja, mengalahkan Goliat saudara, apa yang terjadi setelah itu? Daud disanjung-sanjung, enggak. Daud mau dibunuh oleh Saul. Dan untuk menyelamatkan dirinya, Daud harus melarikan diri, pergi ke padang gurun, bersembunyi di gua-gua, bahkan ada waktunya dia harus pura-pura jadi orang gila, saudara, supaya dia nggak ketahuan ada di situ. Dalam persembunyiannya dia terisolasi dari orang-orang, nggak punya support system, bahkan saudara sampai pada akhirnya teman baiknya sendiri, bestinya, Yonatan, mati dibunuh dengan tidak hormat. Lalu setelah Daud akhirnya diangkat menjadi raja, kita pikir oke, ini udah selesai penderitaannya, tekanannya. Enggak saudara, ternyata di awal saat dia mau diangkat jadi raja, ada anaknya Saul, Ishiboset, tidak mau mengakui Daud sebagai raja, dia bikin kerajaan tandingan saudara. Jadi secara politik pun dia mendapatkan tekanan. Sampai akhirnya saat dia sudah menjadi raja, tabut perjanjian sudah masuk kembali ke Yerusalem. Saat dia bilang, Tuhan aku mau membangun bait Allah, Tuhan bilang apa? Enggak. Bukan saatnya kamu membangun bait Allah saat ini. Dan setelah itu apa yang terjadi saudara? Dia jatuh ke dosa perzinahan dengan Batsheba. Dan saya menyimpulkan kalau saudara baca kisahnya saudara, Daud itu berzina dengan Batsheba, bukan karena dia sengaja tiba-tiba ngeliat Batsheba mandi, enggak saudara. Kalau kita lihat kejadiannya, kita bisa menyimpulkan Daud itu secara sadar. Dia tuh mau lagi menikmati Batsheba yang mandi, karena dia tahu lokasinya di mana, dia tahu jam berapa Batsheba mandi, dia standby di situ saudara, layaknya kita lagi standby mau nonton Netflix, kayak begitu saudara. Bahkan di hari tuanya, keluarganya Daud juga nggak beres. Anak perempuannya yang bernama Tamar diperkosa oleh saudara tirinya sendiri bernama Amnon. Daud diam-diam aja, dan akhirnya apa yang terjadi? Saudaranya Tamar yaitu bernama Absalom, dia marah dan dia mau mengkudeta Daud jadi raja. Sehingga Daud di hari tuanya tetap harus melarikan diri lagi, sembunyi lagi di tengah-tengah padang gurun saudara. Saudara perhatikan, kehidupan Daud ini mendapatkan tekanan dari berbagai sisi. Politik, keluarga, asmara, pribadi. Dan karena itu gak heran saudara kalau kita lihat di Mazmur 13 ini, Daud mengeluh, Tuhan berapa lama lagi? Karena saudara di sini kita akan lihat, meskipun peristiwa atau kejadian tekanan yang kita alami itu gak sama persis kayak Daud, tapi di sini mau menunjukkan saudara bahwa setiap kita tidak ada yang kebal dari pergumulan hidup, bahkan pergumulan hidup yang bisa membuat kita depresi seperti Daud. Dan keluhan Daud ini, dari keluhan ini saudara saya ingin mengajak kita melihat bagaimana depresi, tekanan itu bisa terjadi khususnya dalam kehidupan orang beriman. Dan kalau kita perhatikan lagi di ayat 2 dan 3 saudara, ada 3 hal yang dikeluhkan oleh Daud. Dan 3 hal ini merupakan 3 pihak, 3 pribadi yang Daud keluhkan. Pertama saudara, dia mengeluh kepada Tuhan atau dia mengeluh akan Tuhan. Dia bilang, berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus-menerus, berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku. Lalu saudara Daud juga mengeluh tentang dirinya sendiri. Dia sambung, berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih sepanjang hari. Lalu ketiga, dia juga menaruh keluhan kepada musuhnya. Berapa lama lagi musuhku meninggalkan diri atasku. Ada tiga pihak yang dia keluhkan. Tuhan, dirinya, dan juga musuh-musuhnya. Tapi ada hal yang menarik saudara. Perhatikan dia taruh yang pertama itu dia mengeluh kepada siapa? Tuhan. Berapa lama lagi Tuhan engkau melupakan diriku. Dan saudara biasanya kalau kita ngomong itu yang pertama kali, hal pertama yang disebut itu adalah hal yang paling berasa paling besar, hal yang berasa paling penting saudara. Bahkan bisa saya katakan keluhan-keluhan yang terjadi atas dirinya dan juga kepada musuhnya, itu adalah ada kaitannya atau turunannya dari keluhan dia kepada Tuhan.
Bahkan di sini dia bilang Tuhan dia katakan sudah melupakan dirinya. Kau sembunyikan wajahmu terhadap aku. Apa maksudnya itu saudara, kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Saudara ingat setiap akhir ibadah saat doa berkat, ya, pendeta saya selalu mengucapkan benediksi dengan perkataan terakhirnya, Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Menghadapkan wajah di dalam bahasa asli sini itu gambaran seperti orang tua yang mau mendekatkan wajahnya ke anaknya dengan ekspresi yang senang. Karena kenapa orang tua itu senang? Dia berkenan kepada anaknya. Ya, jadi menghadapkan wajah itu menunjukkan kalau Tuhan itu berkenan kepada kita dan dia mau memberkati hidup kita. Tapi kalau Tuhan dikatakan menyembunyikan wajahnya, Daud merasa Tuhan itu udah nggak lagi berkenan kepada dirinya. Maka itu tekanan yang Daud alami itu terasa seperti kutuk yang menimpa dirinya. Dan di saat Daud tidak bisa melihat Tuhan, di saat Daud merasa Tuhan sudah melupakan dirinya, apa yang terjadi saudara? Daud otomatis melihat kepada dirinya sendiri secara natural. Saudara, masalah kita memiliki tekanan, depresi. Pertama-tama saya harus katakan ini bukan hanya masalah psikologis, tapi ini juga adalah masalah teologis. Karena saudara, manusia itu akan kehilangan damai sejahtera, kebahagiaan. Dia bisa tertekan bahkan sampai depresi karena tidak bisa melihat Tuhan dalam kehidupannya. Dan sering kali saudara yang menyebabkan ini terjadi adalah karena keputusasaan, rasa bersalah. James Montgomery Boyce, seorang penafsir kitab Mazmur, pernah berkata seperti ini. Banyaknya keputusasaan dan rasa bersalah itu bisa menimbulkan perasaan seolah ada jurang yang sangat dalam antara manusia dan Tuhan. Dan itulah kenapa saudara, sadar atau tidak, saat kita sedang mengeluh, saat kita sedang merasa kesulitan dengan hidup kita, siapa yang pertama kali kita bilang yang kita salahkan dalam hati kita? Seringkali Tuhan. Tuhan kenapa sih kantor tempat aku bekerja gak enak? Tuhan kenapa sih gereja kita ada aja masalah-masalah yang timbul? Tuhan kenapa sih hatiku ini masih gak bisa damai saudara? Yang kita tanyakan bukan orang lain, kita gak nanya ke diri kita gak nanya ke kondisi kita sendiri, tapi pasti ada kaitannya dengan Tuhan saudara. Tekanan pergumulan hidup akan membuat Tuhan menjadi terasa jauh, kosong. Tapi masalahnya saudara, kita seringkali mau mengisi Tuhan itu dengan diri kita sendiri. Dan ini terjadi secara otomatis. Itu dia kenapa saudara, di ayat berikutnya, keluhan berikutnya, dia mengeluh tentang dirinya sendiri saudara. Karena kenapa? Saat dia tidak bisa melihat Tuhan, dia akan melihat kepada dirinya sendiri. Dan ini yang penting kita lihat saudara. Saat Daud melihat kepada dirinya sendiri, yang dia dapatkan bukan ketenangan, bukan solusi, bukan kontrol, tapi dia malah tambah khawatir dan tambah bersedih saudara. Di ayat 3 dikatakan seperti itu. Kenapa demikian saudara? Karena saudara, kita itu gak diciptakan untuk hidup bagi diri kita sendiri, tapi buat Tuhan. Kita gak akan bisa saudara mengisi kekosongan hati kita dengan kekuatan kita sendiri. Kita gak akan bisa punya solusi di dalam diri kita sendiri. Dan itulah mengapa saya katakan, kalau kita sedang bergumul saudara, kalau kita sedang meratap, solusi utamanya bukan dengan kita bagaimana mengenal diri kita sendiri. Bukan bagaimana kita melihat ke dalam diri kita sendiri, no. Tapi seharusnya kita bawa diri kita itu kepada Tuhan lagi, bukan kepada diri kita terutamanya. Dan karena kita terlalu melihat kepada diri kita sendiri saat kita bergumul, akhirnya di ayat 3, Daud melihat musuh-musuhnya meninggikan diri, terlihat menang dari dirinya sendiri saudara. Kita mungkin tidak punya musuh seperti Daud, nggak punya lawan politik seperti Daud saat ini. Tapi sekarang saudara, kita mungkin melihat tekanan-tekanan dari luar kita itu seperti musuh-musuh kita saudara. Pekerjaan kita, keluarga kita, pelayanan, relasi itu jadi beban. Dan terutama musuh terbesar kita yaitu iblis, seolah punya kekuatan yang lebih besar dari kita saat kita bergumul dan kita menderita saudara.
Oleh sebab itu saudara, saya ingin katakan sekali lagi, karena pergumulan, tekanan yang terjadi dalam kehidupan kita adalah kita sulit untuk melihat Tuhan, kita sulit untuk mempercayai Tuhan, kita merasa Tuhan melupakan kita. Maka saudara, satu hal yang perlu kita fokuskan bersama-sama saudara, saat kita dalam keadaan begini, adalah bagaimana saya itu kembali kepada Tuhan. Bagaimana saya kembali melihat Tuhan itu dengan benar. Dan kalau saudara di sini mungkin dalam posisi lagi membantu rekan-rekan saudara yang sedang terpuruk, sedang depresi, saudara bingung mau melakukan apa buat dia saudara, saudara doa, temani dia, bantu dia saudara. Bukan dengan menggurui, bukan dengan menasehati, dengan sabar, supaya apa? Rekan kita ini bisa kembali melihat kepada Tuhan. Dan percayalah saudara, ini bukan hal yang mudah, tapi hal yang perlu kita lakukan saudara di awal-awal ini. Hal yang perlu kita lakukan di saat kita bergumul. Itulah kenapa saudara, Daud tidak hanya berhenti dalam keluhannya, tetapi di poin yang kedua, dia juga memohon kepada Tuhan di dalam Mazmur ini. Permohonan pemazmur, poin yang kedua. Saudara, menariknya saudara Daud yang sudah mengeluh dengan besarnya, dia tidak berhenti di keluhannya saja, tapi dia juga memohon di ayat 4 dan 5 kepada Tuhan. Perhatikan apa yang Daud katakan di ayat 4 dan 5 ini saudara. Dia katakan, ayat 4, pandanglah kiranya, jawablah aku, Tuhan Allahku. Ingat lagi kepada dirinya. Di ayat 5, dia berkata, jangan, supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Dia katakan, buatlah mataku bercahaya, supaya jangan aku tertidur dan mati. Daud memohon Tuhan itu kembali menghidupkan dirinya saudara, karena keadaan dia yang sedang depresi, sedang tertekan, itu bisa dikatakan seperti dia itu mayat hidup saudara. Tidak punya hidup yang sebagaimana mestinya. Nah, saudara, kalau kita lihat saudara, Daud memang mengalami pergumulan yang besar, dan pergumulan Daud ini bukan pergumulan yang unik. Artinya bukan pergumulan yang hanya dialami oleh orang Kristen semata. Orang dunia pun, orang-orang non-Kristen pun saudara sering mendengar juga bisa depresi, mengalami tekanan terus-menerus, dan bisa berkeluh saudara. Tetapi saya katakan, disinilah saudara kita bisa melihat ada satu kunci kekhususan yang dapat membuat orang Kristen itu dapat kembali kepada Tuhan. Daud bisa mengungkapkan permohonannya karena ada satu hal yang dia punya, yang hanya dimiliki oleh orang Kristen. Dan permohonan ini bisa dikatakan keluar dari teologi yang Daud miliki, yang dia telah dengar, yang dia telah pelajari, dan dia terus renungkan saudara di dalam kebenaran firman Tuhan. Teologi yang Daud pegang di sini saudara, itu yang telah membantunya untuk menaikkan doa permohonan yang berpengharapan kepada Tuhan. Bagaimana saudara teologi membantu? Kita lihat di ayat 4 dan 5 ini saudara. Bagaimana teologi membantu Daud untuk terus memohon kepada Tuhan. Di ayat 4, di situ kan Daud berkata dia memohon agar Tuhan itu kembali memandang dan menjawab dirinya saudara. Kenapa saudara? Karena di dalam teologinya Daud, dia tahu siapa Tuhan bagi dirinya dan dia tahu siapa dirinya. Tuhan itu bukan orang yang asing, dia pun juga bukan orang yang asing kepada Tuhan. Mereka itu telah terikat dalam perjanjian dengan Tuhan, sehingga Tuhan itu memandang dia sebagai anaknya, dia memandang Tuhan itu sebagai bapaknya sendiri. Dan itulah kenapa dia tahu bahwa Tuhan itu pasti tidak akan melupakan dia. Tuhan pasti akan menjawab permohonannya dia. Daud tahu dari mana? Teologinya Daud di situ saudara. Dan di ayat 4 sampai 5 saudara, di ayat 5 Daud juga memohon kenapa agar lawan-lawannya itu jangan untuk membuat matanya bercahaya, membuat dia hidup kembali supaya lawan-lawannya itu tidak meninggikan diri atas dirinya. Kenapa? Karena dia tahu siapa Tuhan saudara. Tuhan itu jauh lebih besar, jauh lebih berkuasa, tidak sebanding dengan hal-hal yang dia lihat sebagai musuhnya dia. Dan karena itu saudara, Tuhan pasti akan mengalahkan musuh-musuhnya. Dan kalau Tuhan mengalahkan musuh-musuhnya, maka Daud pun juga nanti akan menang saudara dalam kehidupannya. Tahu dari mana Daud tentang konsep itu? Teologinya saudara.
Karena firman Tuhan mengajarkan Tuhan itu berbeda dari manusia. Mau raja-raja kekuatan terbesar dunia pun berkumpul, tidak ada yang bisa menandingi atau menyamakan sedikit pun dengan kekuatan Tuhan. Daud tahu itu, saudara. Dan menariknya, di dalam pengetahuannya ini, dia berdoa, saudara. Dia kembali memohon. Saudara, ada dua kesalahkaprahan seringkali kita pandang di dalam teologi. Ya saudara ya. Yang pertama, kita seringkali pikir teologi itu hanya berguna untuk memuaskan pikiran kita saja. Kita perlu belajar teologi yang sistematis, supaya apa? Oke, kita bisa mengerti Tuhan secara logika, kita mungkin bisa menyampaikan itu kalau kita lagi ditanyakan pertanyaan-pertanyaan yang sulit, atau mungkin buat kita nanti dipakai buat pimpin, CG, buat ngajar, saudara. Sehingga banyak orang di sini, banyak orang Kristen merasa teologi itu hal yang tidak relevan atas dirinya. Tapi saudara, kenapa kita di GPC sangat menjunjung tinggi pengajaran yang sehat? Kenapa kita di sini sangat mendorong anggota-anggota kita buat terus belajar, terus mendalami teologi, saudara? Kita diskusikan saat CG, kita belajar di Bible Study. Mungkin tahun depan kita mau mengadakan kelas-kelas teologi yang lebih dalam, bukan hanya untuk menambah wawasan saudara, enggak saudara. Tapi justru teologi-teologi inilah yang akan membantu kehidupan saudara. Teologi akan membantu saudara untuk berdoa. Kalau saudara mau tahu praktek teologi yang paling praktis itu di mana, ya saat kita berdoa, saudara. Karena kata-kata yang keluar dari mulut kita itu adalah cerminan dari teologi yang kita pegang. Semakin dalam teologi yang kita pegang, semakin kita yakin dan percayakan teologi yang kita pegang, maka doa-doa kita akan semakin real, semakin nyata, saudara. Itu yang pertama, saudara. Jangan sampai keliru, teologi bukan hanya untuk mengisi wawasan kita, tapi akan membantu kehidupan kita, saudara. Membantu kita berdoa secara khususnya. Dan yang kedua, saudara, ada kesalahpahaman begini. Kan di teologi kita udah belajar kalau Tuhan itu serba tahu. Dia mengontrol segala sesuatu, dia sudah berdaulat. Nah, buat apa lagi kita berdoa kalau dia udah tahu semuanya? Apalagi kita tahu dalam teologi bahwa Tuhan itu gak bisa diubahkan oleh apapun. Doa kita gak akan bisa mengubahkan kehendak Tuhan. Benar, saudara, itu semuanya betul. Tapi itu bukanlah halangan untuk kita berdoa. Teologi yang baik itu bukanlah halangan, saudara, bagi kita untuk memohon kepada Tuhan. Bahkan sebaliknya saya akan katakan, karena kita punya teologi yang baik, kita mengenal siapa Tuhan yang sesungguh-sungguhnya, saudara, disitulah kita lebih berani berdoa. Saudara, siapa orang yang paling berani meminta kepada presiden, saudara? Siapa orang yang bisa membangunkan seorang presiden jam 2 pagi, saudara, untuk minta diberikan air karena dia haus? Enggak lain, enggak bukan anaknya, saudara. Dan kenapa anaknya berani minta? Karena dia tahu siapa papanya. Karena dia tahu, saudara, dia berani memohon, dia berani minta. Begitupun dengan kita, saudara. Karena kita tahu, dan Daud melakukan ini, saudara, kenapa? Dia kenal, dia tahu siapa Tuhan melalui teologinya. Maka itu dia berani berkeluh. Dia berani memohon kepada Tuhan, saudara. Dan oleh karena itu saya ingin katakan lagi, saudara, bagi kita semua saat ini yang sedang bergumul, kembali kepada Tuhan. Dan gunakan teologimu, saudara, untuk kembali kepada Tuhan. Bantu rekan-rekan kita, saudara, di sini sedang bergumul di dalam teologi yang sehat. Minta Tuhan, minta Roh Kudus untuk selalu menggarami kata-kata kita dengan teologi yang sehat. Bukan ngajarin teologi, saudara, di sini, bukan. Tapi ingatkan kembali apa artinya Tuhan itu berdaulat atas kehidupan kita. Ingatkan kembali bagaimana Tuhan itu bermurah hati kepada kita. Ingatkan kembali bahwa segala kehendak Tuhan itu gak ada yang salah. Ingatkan lagi bahwa dia juga Tuhan yang bersimpati kepada kita. Bukankah itu semua yang teologi kita ajarkan kepada kita, saudara? Praktekkan, ingatkan, dan biarkan teologi kita itu bercahaya di tengah-tengah penderitaan kita. Dan jika kita kembali kepada Tuhan di dalam teologi yang sehat, maka itu, saudara, hati kita itu bisa kembali untuk percaya kepada Tuhan di dalam segala hal. Dan kita masuk ke poin yang ketiga, kepercayaan pemazmur. Saudara, ada satu hal yang menarik yang saya ingin kita simak di Mazmur 13 ini. Mazmur ini diawali dengan keluhan
dengan pertanyaan saudara, berapa lama lagi Tuhan kau melupakan aku? Lalu dilanjutkan dengan permohonan Daud, buatlah mataku bercahaya Tuhan. Tapi pertanyaannya di sini, apa yang kurang dari Mazmur ini saudara? Apa yang tidak kita lihat di dalam Mazmur ini? Ada satu hal yang nggak kita lihat di dalam Mazmur ini, yaitu adalah jawaban dari keluhannya Daud, jawaban atau solusi dari permohonannya Daud nggak ada. Dan ini satu hal yang menarik saudara, kenapa? Saudara, seringkali kalau kita bergumul itu, kita berpikir satu hal. Kita perlu alasan kenapa kita bergumul. Kita perlu penjelasan logis kenapa kita menderita. Kenapa semua beban ini diberikan kepadaku dan aku nggak mengerti itu. Dan somehow kita menuntut Tuhan untuk memberikan alasan logis di balik semuanya itu. Kita menuntut Tuhan untuk memberikan jawaban secara langsung kepada kita saudara. Dan kita pikir kalau kita dapat alasan itu, kita dapat jawaban langsung dari Tuhan, kita akan tenang. Masalah kita bisa lebih terselesaikan. Tapi ternyata di Mazmur 13, dan kalau saudara nanti lihat di Mazmur-Mazmur berikutnya, bahkan di luar kitab Mazmur, kepada umat-umat Tuhan yang sedang meratap saudara, kita tidak akan menemukan jawaban logis itu. Kenapa? Ada dua hal di sini saudara. Karena yang pertama, Tuhan tidak memiliki kewajiban untuk memberikan jawaban logis kepada kita. Dan yang kedua saudara, bukan jawaban logis itu yang kita perlukan. Untuk kita kembali memiliki hati yang kembali kepada Tuhan, enggak. Dan ada satu lagi saudara, sebenarnya ada tiga. Kita udah punya satu jawabannya sebenarnya saudara. Daud sudah punya satu jawabannya saudara. Kenapa? Apa yang akan membuat dia kembali percaya kepada Tuhan saudara. Dan saya ingin kita perhatikan di ayat ke-6 saudara. Ayat ke-6 berkata seperti ini. Tetapi aku kepada kasih setiamu, aku percaya, hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu, aku mau bernyanyi untuk Tuhan, karena ia telah berbuat baik kepadaku. Ada satu kata yang ingin saya highlight di sini, itu kata kasih setiamu, yang dalam bahasa Ibraninya adalah hesed. Saudara, firman Tuhan menjelaskan bahwa Tuhan adalah Tuhan yang berlimpah kasih setianya, dan saya ingin katakan kasih setia ini adalah kasih yang berbeda dari apa yang kita mengerti di dalam dunia ini. Kenapa begitu saudara? Karena saudara, kita seringkali kalau kita melihat kasih itu tergantung dari objek yang kita kasihi. Apakah objek yang kita kasih itu layak untuk mendapatkan kasih? Misalnya saudara itu sayang sama HP yang saudara miliki sekarang. Kenapa? Karena HP ini sangat berguna sekali. Bisa memberikan hiburan, bisa membantu kehidupan saudara jadi lebih optimal, lebih efektif, bisa buat saudara lebih nyaman. Karena itu saudara sayang sama HP saudara. Atau kita bisa sayang kepada orang tertentu saudara, karena kita bisa melihat ada hal-hal di dalam dirinya yang menarik buat hati kita. Oh, aku sayang sama dia karena dia cantik, aku sayang kepada dia karena dia punya karakter yang menarik, aku tertarik mau bersama-sama dengan dia, mau hangout sama dia. Kenapa? Karena dia orangnya fun, menyenangkan, bisa bikin saya ketawa. Itulah kenapa kita bisa mengasihi orang itu. Atau kasihan sama dia, gak bisa melanjutkan sekolah, oke saya mau bantu biayain dia sekolah. Saudara, masalahnya saudara, kasih yang kita kenal ini adalah kasih yang gak stabil. Karena kasih tergantung kepada objeknya, kasih itu bisa berubah-ubah. Kalau objeknya udah gak menarik lagi bagi kita, objeknya sudah tidak bisa membuat kita senangi, maka kasih kita bisa berkurang. Suami bisa kurang kasihnya kepada istri ketika sang istri mungkin begitu pulang kerja yang diketemuin oleh suami, istri yang marah-marah, bawel. Kenapa kok pulang malam-malam? Istri bisa berkurang kasihnya pada suami saat sang suami mungkin terlalu sibuk kerja, kurang meluangkan waktu buat dirinya sendiri saudara. Kasih setia adalah kasih yang berbeda dari kasih yang kita kenal. Karena hesed
atau kasih setia ini itu tidak tergantung kepada objek ya saudara. Tetapi kasih setia ini dalam arti sesungguhnya adalah kasih yang diikat dan dinyatakan karena relasi covenant, karena perjanjian saudara. Tuhan yang dikatakan berlimpah kasih setianya adalah Tuhan yang akan terus menerus mengasihi umatnya. Dan kasih ini tidak akan berubah intensitas kedalamannya sedikit pun. Karena kenapa saudara? Karena kita sebagai umat-umatnya telah menjadi objek yang terikat perjanjian dengan Tuhan. Dan selama perjanjian ini terikat dengan Tuhan, kasih itu akan tetap dinyatakan kepada kita saudara. Tidak tergantung kepada baik atau buruknya usaha kita, tapi karena anugerah Tuhan. Tuhan menyatakan relasi perjanjiannya kepada kita, karena Tuhan yang terlebih dahulu menginisiasi, memilih, mengangkat kita, umat-umatnya di dalam kasih untuk hidup di dalam relasi yang kekal di bawah pimpinan Tuhan selama-lamanya. Itulah kenapa di ayat 6 Daud berkata, kepada kasih setiamu aku percaya. Karena Daud melihat meskipun tekanan pergumulan hidupnya besar dan tidak berhenti, meskipun Daud dalam keadaan yang depresi, tapi Daud tetap melihat dia adalah anak Tuhan yang telah diikat perjanjian dengan Tuhan. Dan karena itu Daud percaya Tuhan tetap mengasihinya dengan utuh saudara. Karena meski Daud sedang sulit melihat kasih Tuhan secara langsung dalam pergumulannya, namun di dalam anugerah Tuhan, Daud tetap dapat melihat bahwa kasih setia Tuhan itu tetap ada di dalam dirinya. Pertanyaannya, apa kasih setia yang Daud lihat saat ini saudara? Bagaimana dia melihat kasih setia ini dinyatakan kepada dirinya? Jawabannya di baris kedua di ayat 6 ini, yaitu dari kata penyelamatanmu. Daud yakin bahwa Tuhan yang mengasihi dirinya pasti akan menyelamatkan jiwanya dari pergumulan dan akan membuat Daud kembali hidup dalam kebahagiaan yang Tuhan janjikan. Kasih setia Tuhan di dalam diri kita juga dinyatakan dalam keselamatan yang Tuhan berikan bagi kita. Hanya bedanya saudara, jika Daud masih melihat keselamatan Tuhan ini secara samar-samar di masa perjanjian lama, sekarang kita telah melihat kasih setia Tuhan dalam keselamatan itu dengan jelas. Karena keselamatan maaf saudara ya. Karena keselamatan yang Daud nantikan di dalam Tuhan, sekarang telah dipenuhi di dalam Tuhan Yesus Kristus yang telah menyelamatkan kita dari dosa. Dengan Kristus memilih untuk masuk ke dalam pergumulan yang sangat dalam, dengan dia menjadi manusia seperti kita, sampai Yesus ditinggalkan Allah Bapa untuk mati di atas kayu salib, supaya dosa dan tekanan pergumulan besar kita dapat ditanggung di dalam Kristus. Dan gak sampai di situ saja, keselamatan atas pergumulan kita terpenuhi saat di hari yang ketiga Kristus bangkit kembali dengan tubuh kemuliaan yang telah terbebas sepenuhnya dari seluruh tekanan dan pergumulan. Dan karena itulah kita pun juga akan turut dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus untuk hidup senantiasa dalam tubuh kemuliaan yang tidak lagi tercemar oleh pergumulan apapun. Inilah kasih setia akan mengubah Daud dari yang mengeluh di awal Mazmur menjadi Daud yang menyanyi untuk Tuhan di akhir Mazmur ini. Karena Daud percaya meski kita harus bergumul dengan sangat besar dalam waktu yang sangat panjang, meski kita sulit melihat Tuhan, tetapi pergumulan hidup kita tidak akan menentukan ujung akhir dari kehidupan kita. Karena ujung akhir kehidupan kita adalah kehidupan kekal yang berbahagia, yang ditentukan oleh kasih setia Kristus, yang telah dipenuhi dan dimateraikan dalam karya keselamatannya, yang tidak akan berubah dan tidak akan mungkin digagalkan oleh beratnya pergumulan hidup kita. Saya kembali ke pertanyaan di awal poin ketiga tadi. Kenapa Tuhan membiarkan kita menderita? Kita memang tidak bisa menemukan jawabannya secara logis. Dan kita tahu jawabannya adalah kasih setia Tuhan yang akan menopang kita,
yang akan memberikan kita harapan. Dan kalaupun ada satu jawaban yang bisa kita mengerti, saudara, kenapa Tuhan membiarkan kita dalam tekanan yang besar, dalam pergumulan hidup kita, saudara, itu supaya kasih setia Tuhan bisa menyala, terang dan bercahaya di tengah-tengah kita. Kita memang gak mengerti, saudara. Dan saya bilang, Daud pun setelah dia mengakhiri Mazmur ini, itu bukan berarti pergumulannya langsung hilang, saudara, ketika dia memuji Tuhan. Enggak. Pergumulannya tetap dialami. Tapi justru karena pergumulannya ini, saudara, Daud dapat melihat dan mengalami kasih setia Kristus itu lebih dan lebih indah lagi dalam kehidupannya. Hari ini saudara mungkin sedang bergumul satu dan lain hal. Sedang mencari jawaban dari Tuhan. Susah melihat kehadiran Tuhan dalam kehidupan saudara. Saudara, biarlah perenungan ini mengajarkan kita. Yang pertama, don't shy away from God with your struggles. Jangan tutupi pergumulanmu di hadapan Tuhan. Kalau ada satu hal yang kita lihat, Daud bawa pergumulannya kepada Tuhan. Karena kenapa? Karena dia bukan orang yang jauh dari kita, dia adalah orang yang dekat kepada kita, saudara. Tuhanlah Tuhan yang dekat kepada dia. Tuhanlah Tuhan yang telah menerima kita karena anugerahnya, bukan karena kebaikan atau pergumulan kita, saudara. Dan saya nyatakan di dalam keadaan saudara sedang bergumul, Tuhan gak minta saudara untuk jadi sok kuat, enggak. Tapi Tuhan mau menunjukkan kekuatannya buat kita saat kita lagi bergumul. So come to Him. Kasih setia Tuhan tetap ada buat kita. Gak berubah. Alami itu, dan biarlah kasih setia Tuhan yang Dia sudah nyatakan di atas kayu salib itu memulihkan kita kembali, saudara. Sehingga kita melihat meskipun beban kita berat, dosa kita besar, saudara, tapi Tuhan sudah mengampuni semuanya itu, Tuhan sudah mengangkat semuanya itu. Dan Dia akan menuntun kita untuk melewati semua pergumulan hidup kita. Sampai kita mengalami kebahagiaan yang sesungguhnya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami adalah orang-orang yang lemah. Kami adalah orang-orang yang terbatas untuk merenungkan dan menggumuli akan betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan kami. Dan kami berdoa Tuhan, agar di tengah-tengah hati kami yang sulit saat ini, agar Engkau melawat kami kembali, membangkitkan hati kami kembali dan menghidupkan kami kembali Tuhan. Agar kami melihat bahwa Engkau bukan Tuhan yang jauh, Engkau Tuhan yang tetap dekat kepada kami. Engkau Tuhan yang tidak akan meninggalkan kami. Dan Engkau Tuhan yang akan bersinar di tengah kegelapan. Nyatakan keindahan-Mu, nyatakan kemuliaan-Mu yang akan memuaskan hati kami kembali, Bapa. Terima kasih dalam nama Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Amin.